Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Podlisa Podcast Literasi Muhdasa. Dengan saya Dewi Istiqomah selaku host di Podlisa. Dan kali ini saya tidak sendirian, tentunya ditemani dengan seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu Mita Septiana SPD. Halo Bu Mita. Halo Bu Dewi, selamat siang Bu Dewi. Baik, dan kali ini kita akan mengambil tema dengan sekolah siaga kependudukan. Nah, tentunya hadir juga pemateri yang handal di siang hari ini. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu dengan para pemateri di siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Titi Windarti SPD. Halo Bu Titi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Titi? Baik, Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Setelah seharian mengampu mata pelajaran IPS ya Bu Titi ya. Iya, Ya, betul. oke. Dan ada dua siswa yang kita pasang juga di podcast kali ini, ada Ardio dan Zahra. Halo Ardio dan Zahra, apa kabar? Baik. Zahra? Baik Bu. Alhamdulillah. Nah, sobat Podlisa Podcast Literasi Muhdasa, sekolah siaga kependudukan sudah disosialisasikan di sekolah kita di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Nah, apa, mengapa, dan bagaimananya akan kita kupas, kita kulik di Podlisa siang hari ini dengan tentunya dengan Bu Titi yang akan siap memberikan arahan ataupun materi tentang sekolah siaga kependudukan. Nah, pertama kali yang akan kita tanyakan Bu Titi ya, mungkin bisa dijelaskan kepada kami apa itu sekolah siaga kependudukan, definisinya, kemudian tujuannya apa, seperti itu. Nah, mungkin bisa diawali dengan latar belakang dari SSK ini apa Bu Titi? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menjawab tentang arti daripada sekolah SSK ini, saya akan membicarakan dulu tentang latar belakang dari SSK ini. Jadi SSK ini muncul karena ada fenomena di dalam masyarakat, di mana masyarakat kita itu banyak terjadi permasalahan yang tidak hanya permasalahan ekonomi, tapi juga permasalahan termasuk kesehatan, kemudian termasuk adanya sebuah pernikahan dini. Nah, kemudian muncullah yang kemudian ada program SSK. Nah, program SSK ini sebagai salah satu program yang sangat bagus sekali di sekolah, karena melihat fenomena di masyarakat ini, maka anak-anak didik kita itu harus tahu persis bahwa ada beberapa permasalahan. Jadi mereka harus paham bahwa ada permasalahan di masyarakat yang ada di sekitar mereka. Sehingga tujuan dari program SSK ini adalah paling tidak siswa itu memahami kondisi permasalahan-permasalahan ataupun isu-isu kependudukan yang ada di lingkungan sekolah mereka. Nah, kemudian SSK ini nantinya akan bertujuan membentuk generasi yang berkualitas. Karena kedepannya nanti mungkin untuk generasi-generasi berikutnya penduduk kita yang banyak, tetapi kalau penduduk kita itu tidak berkualitas, maka hanya akan menjadi beban pembangunan. Tetapi kalau penduduk ini banyak dan itu berkualitas, maka akan menjadi modal pembangunan. Nah, untuk menjadi generasi yang berkualitas, tentunya kita harus mempersiapkannya. Nah, salah satu untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas itu adalah dengan melakukan program SSK ini. Nah, kemudian apa toh program SSK ini atau sekolah siaga kependudukan ini? Adalah sekolah yang mengintegrasikan atau menggabungkan materi-materi kependudukan, kemudian pembangunan keluarga dan keluarga berencana ke dalam materi-materi yang ada di dalam sekolah. Seperti itu. Ya, kalau untuk Dio sama Zahra, kira-kira pernah nggak mendapatkan materi mengenai SSK ini? Nah, terus sudah paham belum sebenarnya apa sih SSK itu kalau menurut kalian gitu? Coba Dio atau Zahra bisa menjelaskan sedikit? Ayo Dio, coba Dio. Salah satu Paham nggak Dio terkait dengan SSK itu Dio?
Paham. Nah, kira-kira seperti apa menurut Dio SSK itu? SSK Sekolah Siaga Kependudukan. Ya. Ya Pernah itu. diberikan di kelas mungkin? pernah. Pernah. Kalau Yahra, nah gimana menurut Yahra terkait dengan Sekolah Siaga Kependudukan? Kira-kira pandangan Zahra itu seperti apa sih terkait dengan penduduk yang masa kini itu seperti apa menurut Zahra? Dengan generasi yang milenial seperti Kalau yang generasi milenial itu paling enggak kan apa-apa kan pakai kayak sosial media gitu-gitu kan. Paling banyak kan kalau dulu kan kegiatan apapun kita nggak bisa upload di sosial media. Tapi kan karena sekarang udah ada teknologi, jadinya tuh bisa mengupload apa-apa di sosial media. Nah, karena sekarang itu kan penduduk Indonesia itu kan sudah terpengaruh ya dengan berbagai media sosial seperti itu. Nah, kasus adanya SSK ini salah satunya kan ada membahas terkait dengan pernikahan dini. Nah, tahu ya pernikahan dini ya? Tahu. Nah, jadi pernikahan dini itu sebenarnya seperti apa? Adakah kaitannya dengan dampak dari adanya kemajuan teknologi ini? Kira-kira menurut kalian seperti apa pernikahan dini itu? Kalau untuk dampak mestinya ada. Karena kan pernikahan dini itu kita kan masih dalam panduan orang tua, belum dewasa gitu. Paling kan nanti kalau misalnya kita menikah dini, berarti kan kita bisa ke orang tuanya itu kan sama aja untuk menafkahi itu. Dan dibilang apakah kalian sanggup untuk menikah dini? Kira-kira setuju nggak Dio dengan pernikahan dini ini? Kalau Dio gimana? Mau nggak nikah dini? Enggak. Ya pasti nggak mau ya. Nah makanya itu harus menjaga ya, harus menjaga perilaku, sikap seperti itu guys, Bu Tuti nggih. Iya, Gitu. Baik, sudah sampai di masalah pernikahan dini. Sebenarnya pernikahan dini itu sebagai salah satu isu atau masalah menarik yang kita bahas di Sekolah Siaga Kependudukan ya Bu Titi. Iya, Jadi betul, kita betul. tidak membahas tentang jumlah Penduduk, kependudukannya saja, tetapi Iya. ternyata ada isu-isu yang lain kayak seperti pernikahan dini, kemudian kenakalan remaja gitu ya Iya, Bu betul, Titi. iya. Ada stunting juga Iya, ya iya, Bu betul. Titi. Nah, kebetulan hari ini tadi Bu Mita ya. Iya. Hari ini tadi kita sedang melaksanakan apa Bu Titi ya? Aksi bergizi. Aksi bergizi itu Iya, juga Pak. termasuk dalam program stunting ya Bu Titi ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan ini itu merupakan permintaan atau kita yang request ke puskesmas tempat atau bagaimana Bu Titi untuk Nah. kegiatan aksi gizi hari ini gitu. Aksi bergizi ini sebetulnya program dari pemerintah, karena artinya program dari pemerintah itu artinya untuk mencegah anak-anak jangan sampai mengalami kegagalan dalam pertumbuhan, baik itu pertumbuhan berat badan maupun pertumbuhan tinggi badan. Nah, kenapa dikatakan stunting? Stunting itu adalah kondisi gizi yang kronis, karena pada waktu mungkin dalam kandungan atau kemudian waktu masih bayi atau masih balita itu mengalami kekurangan asupan gizi. Nah, ketika seorang anak mengalami kekurangan asupan gizi, maka akan terhambat pertumbuhan tinggi badannya, dan juga akan mengalami kekurangan berkurangnya berat badan, sehingga dia tumbuhnya menjadi tidak normal seperti teman-temannya yang lain. Berat badannya mungkin berbeda, lebih rendah dari temannya, tinggi badannya lebih rendah dari temannya, seperti itu. Ya, tadi bagaimana sih Bu pelaksanaan di sekolah tadi mengenai aksi bergizi ini Bu? Alhamdulillah tadi pagi aksi bergizi yang dimulai jam 8 hari ini berjalan lancar. Nah, aksi bergizi ini tadi dimulai dengan persiapan anak-anak diwajibkan untuk membawa bekal makanan untuk sarapan pagi, karena kita tahu bahwa anak-anak kita itu jarang sekali yang sarapan pagi. Kalau tidak sarapan pagi tentu akan mengganggu konsentrasi mereka di dalam belajar. Maka kami dari UKS itu ada program aksi bergizi supaya anak-anak bisa mempersiapkan sarapan pagi. Nah, sarapan pagi ini
yang berupa isi piringku ini itu harus berisi di sana, yaitu berupa karbohidrat. Karbohidrat itu masuk dalam makanan pokok, terserah nanti ada nasi ataupun dari singkong, kemudian ada sayuran, ada buah-buahan, kemudian ada lauk pauk. Nah, di sana itu harapannya dengan aksi bergizi ini nanti akan menjadi program yang rutin, sehingga anak dibiasakan sarapan pagi, sehingga badannya menjadi fit, sehat, konsentrasi dalam pembelajaran yang tentu akan berefek pada naiknya prestasi belajar siswa, seperti itu. Ya, untuk tadi Dio sama Yahra mengikuti nggak terkait dengan program tadi aksi bergizi tadi? Mengikuti. Nah, kira-kira tadi kamu bawa bekal apa aja, boleh tahu nggak? Nasi, Terus sayur, lauk pauk sama buah. Buah juga. Ya. Oke, Yahra tadi juga Ikut. Isi piringnya apa Yahra tadi? Sama ada nasi, lauk pauk, sayur, sama buah. Oke. Itu ya, jadi apa tujuan dari aksi bergizi ya? Gitu ya, Bu ya. Itu memang tujuannya untuk menambah stamina anak-anak gitu ya, Bu ya. Kemudian biar nanti lebih konsentrasi dalam belajar gitu ya, Bu ya. Betul, Nah, ini juga salah satu mencegah stunting ya, Bu ya. Betul. Yang ini juga relate dengan kegiatan SSK kita seperti itu. Jadi pembiasaan sarapan juga ya Bu Titi, kalau betul, seperti betul, itu ya. Yang biasanya tidak pernah sarapan ya Dio. Dia biasanya sarapan nggak Dio kalau di rumah sebelum berangkat sekolah? Nggak pernah sarapan ya? Nggak. Berarti harapannya nanti dengan adanya aksi bergizi ini ke depan Dio bisa rutin sarapan. Jadi untuk meningkatkan kesehatan, biar konsentrasi gitu dalam belajar, nggak ngantuk gitu ya Bu Titi ya, kalau di kelas ya. Siap Dio ke depan? Siap. Pembiasaan sarapan ya? Ya. Biar jadi anak sehat. Ya. Baik Bu Titi, lanjut ke masalah yang selanjutnya. Masalah Bu Mita. Bukan kayak masalah, apa aja. Bu. Udah banyak masalah nih. Pengen tahu nih, perencanaan kegiatan sosialisasi program SSK Bu Titi. Bagaimana Bu Titi? Perencanaan kegiatan sosialisasinya, termasuk yang sekarang ini kita lakukan ya Bu Mita, podcast ini sebenarnya juga sebagai sosialisasi, sebagai media sosialisasi kepada siswa-siswi khususnya dan sobat Potlisa pada umumnya, yaitu warga sekolah dan mungkin warga sekolah yang lainnya, biar tahu kalau SMP kita, sekolah kita sudah mengadakan sekolah siaga kependudukan. Ya, artinya juga sudah mulai mengantisipasi segala masalah yang terjadi ya Bu Titi, seperti tadi kita belum bahas nih Bu Mita tentang kenakalan remaja kayak gitu ya. Mungkin Bu Titi bisa dijelaskan nih perencanaan sosialisasi selain dengan adanya podcast ini apa Bu yang sudah dilakukan di Muhdasa? Untuk tahap awal itu kita sudah mendapatkan SK penunjukan sebagai sekolah siaga kependudukan. Awal mula dari sekolah kita itu membentuk tim SSK. Nah, tim SSK ini terdiri dari kepala sekolah, wakakurikulum, kesiswaan dan beberapa orang guru yang mungkin nanti akan mendapatkan pembagian tugasnya masing-masing. Selain itu untuk penerapannya tentu SSK ini tidak lepas dari kegiatan bimbingan konseling, kemudian kegiatan kesiswaan dan yang menjadi sumber belajar yaitu pojok kependudukan. Nah, sebetulnya di Muhdasa ini sudah ada beberapa kegiatan yang kemudian mendukung terhadap SSK ini. Salah satunya misalnya ada beberapa kegiatan ekstra, misalnya kegiatan ekstra pemberdayaan remaja putri. Misalnya supaya untuk kaitannya dengan ketahanan pangan di sekolah Muhdasa ini sudah mempersiapkan yang namanya ekstra tata boga. Sehingga anak-anak memiliki keterampilan di dalam masak-memasak yang mungkin tentunya tidak hanya keterampilan memasaknya saja, tetapi mungkin mereka nanti ketika mereka terjun di dalam masyarakat, mereka bisa memiliki keterampilan untuk berwira swasta, mungkin membuat makanan karena mereka sudah terampil di dalam tata boga. Kemudian yang sudah ada di Muhdasa yang lain yaitu termasuk kegiatan HW itu ya, di situ juga ada materi-materi kependudukan yang juga disampaikan. Kemudian ada yang menyangkut hubungannya dengan pembentukan generasi yang berkualitas yang sehat itu
di sekolah kita itu di Modasa ini sudah ada ekstra futsal, voli, sepak bola seperti itu. Nah kemudian kebetulan di sekolah Modasa ini ada sebuah program unggulan yaitu sedekah sampah. Nah di dalam sedekah sampah ini anak istilahnya dididik untuk memiliki jiwa kepedulian sehingga nanti akan memiliki karakter yang istilahnya peduli terhadap sesama dan mau membantu orang lain, karena di dalam sedekah sampah yang dikumpulkan ini ternyata bisa membantu teman-teman mereka yang mengalami kekurangan di dalam biaya sekolah seperti itu. Iya. Monggo, Bu Mita. Ya, jadi memang apa ya Bu? Ya. Terkait dengan SSK ini memang relate dengan banyak kegiatan ya Bu. Semua kegiatan kesiswaan bisa masuk kayak HW, kemudian betul. PMR juga ya Bu ya, PMR PMR itu juga masuk. Kemudian ada tata boga memasak itu juga masuk. Nah, untuk Dio sama Yahra kira-kira ini sudah ikut ekstra belum? Sudah ya, ikut apa? Ekstranya? Voli. Oh, voli. Nah, ini voli itu juga bermanfaat ya Bu Titi ya untuk ini betul. Menjaga kesehatan gitu. Kalau Yahra ikut apa? Ekstranya? Saya ikut tari. Nah, tari kira-kira nyambung nggak Bu Titi dengan SSK? Kalau tari itu, ekstra tari itu. Ya, untuk tari ini kan kita kebetulan negara kita itu mempunyai keanekaragaman budaya ya. Jadi sebetulnya tari ini kita itu artinya ketika kita belajar tari, kita tidak hanya sekedar secara fisik kelenturan artinya tangan kaki, tetapi kita di situ akan memiliki jiwa mau menghargai adanya perbedaan, karena budaya tari ini juga merupakan salah satu kekayaan dari bangsa kita Indonesia yang perlu dikembangkan. Jadi kalau tidak mulai generasi muda sekarang, maka kalau tidak dikembangkan, diteruskan, maka budaya ini lama-lama juga akan hilang ataupun diakui oleh negara lain seperti itu. Ya, lanjut Bu Dewi, kira-kira apa lagi ya Bu mengenai SSK ini? Ini Yahra mungkin ada pertanyaan apa buat Bu Titi atau Dio? Yuk dikasih space dulu. Mungkin terkait dengan sekolah siaga kependudukan masih ada atau pernikahan dini yang ingin ditanyakan. Ya, Dio juga. Dio, artinya pernikahan dini apa Dio? Pernikahan terjadi di usia 17 tahun di bawah umur. Terus kira-kira masalahnya apa kalau terjadi pernikahan dini itu? Belum siap untuk menafkahi. Yang lainnya? Kira-kira karena apa sih kok bisa ada pernikahan dini itu Dio? Menurut Dio? Karena mungkin ini kalau masalah pergaulan bisa nggak pergaulan itu? Bisa. Nah, karena pergaulan yang bebas ya, jadi belum karena bergaul dengan tidak ada aturannya, kemudian timbul hal-hal yang tidak diinginkan gitu, bisa itu dampak ya untuk pernikahan dini ya. Kira-kira sebenarnya itu, yang lebih parah nih gadgetnya Bu Mita gadget itu lebih parah karena kita nggak secara langsung tatap muka ketemu gitu, tapi dengan gadget kita bisa mengetahui dari dunia manapun. Dampak pernikahan dini ini sangat besar ya buat generasi yang ada, yang akan datang, karena pernikahan dini ini kan artinya ketika melaksanakan pernikahan dini itu kan yang perlu disiapkan adalah mental. Kalau ada pernikahan dini artinya dia tidak mempunyai kesiapan mental, kan nanti di dalam rumah tangga itu dia akan menghadapi konsekuensi, baik itu secara ekonomi, kemudian mengatur mendidik anak dan sebagainya. Nah, padahal kalau kita menghadapi kenyataan pernikahan dini, bagaimana kita akan melahirkan atau membentuk anak yang berkualitas. Kalau misalnya dalam pernikahan dini ini saja nanti ada konsekuensi yang mungkin yang menjadi kerugian buat pasangan itu sendiri seperti itu. Iya. Jadi karena memang sekarang itu pengaruh dari gadget ya Bu ya, itu banyak sekali dampaknya. Pernikahan dini itu juga nanti itu membuat
rendahnya ya Bu pendidikan orang tua ya. Nanti juga kalau misalnya orang tua itu nggak berpendidikan juga nanti dampaknya ke anaknya gitu ya Bu ya. Anaknya juga nanti tidak memiliki pengetahuan yang lebih gitu ya Bu ya. Jadi dan yang parahnya itu juga kalau mereka tidak siap secara mental, itu dampaknya nanti akan banyak yang kemudian gagal, akan banyak KDRT, kemudian perceraian yang tentu akan sangat berdampak pada anak-anak ya. Betul. Yang itu mungkin akan mengalami trauma juga kepada anak seperti itu. Secara kesehatan sebenarnya juga nggak bagus ya Bu ya. Iya betul dini, karena memang riskan untuk anak-anak di bawah umur melakukan pernikahan dini. Nah, di Muhdasa ini juga pernah ada sosialisasi tentang narkotika ya, Iya, Nah, ini juga termasuk salah satu isu yang diangkat dalam sekolah siaga kependudukan ya Bu Titi. Betul. Nah mungkin Zahra Dio sejauh mana tahu tentang nafsa ini? Atau ini ada jenis apa aja sih nafsa itu? Tahu nggak kira-kira Dio? Nafsa. Kayak obat gitu. Jenisnya apa? Nggak tahu. Itu kayak narkoba gitu. Pernah mendengar tahu narkotika, narkoba, kemudian ada ganja. Nah itu boleh nggak digunakan? Nah nggak boleh ya, itu dilarang ya itu juga. Kemudian udah pernah Ibu Dewi ya dari BNN itu memberikan sosialisasi ke Muhdasa. Dulu ikut nggak waktu ini ada dari BNN itu? Ikut. Nah itu ingat nggak dari BNN itu menyampaikan apa aja? Pesannya, pesan-pesannya yang disampaikan apa? di situ. Iya dari BNN. Kira-kira say no to drugs. Itu salah satunya itu, ya toh? Ya. Iya. Baik Bu Titi, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu Titi ya. Mungkin Bu Titi bisa menyampaikan pesan atau informasi apa sih yang disampaikan pada saat sosialisasi SSK ini? Mungkin di kelas-kelas sudah mulai dengan sosialisasi menurut Bu Titi, maksudnya dengan caranya Bu Titi ini, jadi bagaimana nih pesan-pesan yang disampaikan kepada anak-anaknya di Muhdasa Bu? Ya kalau untuk saya yang saya sampaikan kepada anak-anak bahwa adanya sekolah siaga kependudukan ini kan anak-anak jadi belajar untuk peka terhadap permasalahan-permasalahan atau isu-isu kependudukan. Nah, ketika ada permasalahan-permasalahan ini, mereka mulai belajar untuk menganalisa secara sederhana bagaimana tahu permasalahan ini harus dipecahkan. Nah, ketika mereka sedini mungkin belajar untuk memecahkan permasalahan itu, maka nanti ketika dewasa nanti dia akan bisa memecahkan permasalahan itu dengan tepat ya, dengan tepat. Artinya kan sudah terbiasa dan nanti dia tidak akan lagi kaget menghadapi tantangan-tantangan. Apalagi nanti kedepannya nanti banyak persaingan-persaingan baik itu di lapangan kerja yang mereka harus tahan. Artinya tahan banting untuk menghadapi tantangan di dunia global ini. Nah, pesan yang saya sampaikan bahwa ketika mereka harus berhadapan dengan tantangan yang berat, maka mereka harus mempersiapkan mental. Nah, untuk mempersiapkan tidak hanya sekedar mental, tapi mempersiapkan keterampilan, mempersiapkan untuk mengkualitaskan dirinya. Jadi kita tidak berbicara hanya tentang penduduk dan permasalahannya, tapi kita juga berbicara tentang bagaimana membentuk generasi yang berkualitas. Nah, jadi ketika ingin membentuk generasi yang berkualitas, tentu kita harus bicara tentang perencanaan. Jadi ketika kita merencanakan yang lebih baik, tentu akan menghasilkan sesuatu atau hasil yang seperti yang kita inginkan atau cita-cita ataupun kesuksesan yang bisa dicapai. Seperti itu. Oke. Kita biasa menyebutnya Bu Meta? Generasi muda sehat dan berencana ya Bu muda Meta. berencana gitu ya Bu ya. Muda sehat dan berencana. Nah, itu maksudnya memang diharapkan kepada para siswa agar menjaga kesehatan biar sehat, kemudian merencanakan masa depannya seperti apa gitu juga harus direncanakan dari sekarang. Setelah habis dari SMP kemana gitu dia kan. Lanjut kemudian ke juga SMA. Ini Bu kita juga harus ini ya buat siswa juga ini menjaga ya Bu, menjaga pergaulan ya. Jangan sampai terutama untuk Dio Yahra itu jangan sampai terjerumus kepada pergaulan yang tidak diinginkan, yang bebas seperti itu. Jadi memang harus menjaga karena ini usia remaja itu yang rentan ya Bu ya. Betul, rentan dengan segala
godaan, apalagi dengan gadget sekarang ini gitu ya. Jadi memang harus menjaga pergaulan ya untuk Dio sama Yahra. Bu Titi, di awal tadi latar belakang sudah disebutkan ya. Kok saya kembali teringat dengan istilah bonus demografi ya Bu Titi. Mungkin bisa dijelaskan Bu Titi bonus demografi sebelum kita selesai di akhir acara podcast. Kita pengen ngerti tentang bonus demografi itu apa Bu Titi? Bonus demografi itu adalah di mana kita tahu bahwa penduduk Indonesia ini saat ini sudah berjumlah sekitar 278 juta. Nah, 278 juta ini sebetulnya kita itu banyak yang usia produktif. Sebetulnya usia produktif ini sangat menguntungkan. Tetapi kalau usia produktif ini tidak berkualitas, maka tidak akan menguntungkan untuk pembangunan ini. Jadi saat ini memang kita harus mencoba untuk paling tidak gimana usia produktif ini berkualitas, kemudian bisa menghadapi tantangan, kemudian tetapi juga kita jangan lengah, kita tetap harus mensukseskan salah satu yaitu program dari pemerintah yaitu keluarga berencana. Artinya ketika keluarga berencana itu anak yang seperti norma keluarga kecil bahagia gitu ya, norma. Jadi keluarga itu kecil tetapi bahagia. Kalau keluarga kecil bahagia ini tentu akan melahirkan anak-anak yang berkualitas. Jadi untuk bonus demografi ini juga harus dilakukan pengendalian penduduk supaya kedepannya itu tidak terjadi ledakan penduduk. Jadi jumlah bisa dibilang jumlah usia produktif lebih banyak dari yang non produktif ya Bu Titi, dan bisa menyebabkan terjadinya ledakan penduduk seperti itu ya. Bonus demografi itu seperti itu toh begitu ya. Oke. Baik, sepertinya sudah beberapa pertanyaan kita gulirkan dan kita bahas, kemudian kita sharing bareng-bareng dengan narasumber yang handal siang hari ini. Ada Bu Titi, kemudian Bu Mita, masih ada yang ingin disampaikan mungkin? Kayaknya cukup Bu. Cukup ya. Baik, diucapkan terima kasih kepada Bu Titi yang sudah memberikan materinya pada siang hari ini, dan anak-anak sekalian yang sudah mau ikut sharing juga bersama kami Sobat Potlisa Podcast Literasi Mudasa. Dan terima kasih juga kepada Bu Mita sudah menemani saya di siang hari ini. Kemudian yang ada di sana Pak Fasi dan Pak Irul yang sudah menyiapkan segala perlengkapannya. Baik, kita akhiri dulu acara podcast yang hari ini, dan jangan lupa tunggu di episode selanjutnya tentunya dengan tema-tema menarik yang lainnya. Saya Dewi Istiqomah pamit undur diri. Ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.